Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Dzul jalali wal ikram, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama dan paling utama, khatib berwasiat khususnya untuk al-fakir, umumnya untuk para jamaah sekalian, untuk senantiasa dan selalu kita meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bimtisali awamirillah, dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah, wajtinabun nawahi, dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Belum lama masih terngiang di telinga kita fenomena kasus bullying atau perundungan yang kita dengar di SMA 72 Kelapa Gading, kemudian juga belum lama di pondok pesantren yang berada di Aceh. Tentunya ini menarik perhatian kita bersama, walaupun fenomena ini cukup lama dan bukan hal yang baru. Ini masalah klasik, namun sering kita dengar bullying atau perundungan. Maka pada kesempatan ini khatib ingin menyampaikan tema bullying atau perundungan dalam pandangan Islam, bahwa tindakan bullying atau perundungan adalah tindakan agresif yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik yang dilakukan secara fisik, kekerasan, ataupun dalam bentuk verbal, seperti menghina, mengejek, merendahkan orang lain, sehingga akibatnya menimbulkan efek psikologis. Maka untuk menjaga kerukunan, kedamaian, ketentraman di lingkungan kita, di keluarga, masyarakat, di dunia pendidikan, di perkantoran dan sebagainya, maka Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu menjaga, menghormati, memuliakan orang lain. Karena ketika kita dimuliakan oleh orang lain, ketika kita dihormati oleh orang lain, itu bukan karena kemuliaan kita, bukan karena pangkat dan kedudukan kita, namun hakikatnya karena Allah menutupi aib dan kekurangan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan tuntunan kepada kita di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah, kalimat la ini kalau para santri disebut dengan laknahiyah, artinya larangan.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengolok-olokkan, merendahkan, menghina satu kaum. Karena boleh jadi orang yang diolok-olok itu lebih baik ketimbang orang yang mengolok-olok. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Dan janganlah wanita menghina wanita yang lainnya, karena boleh jadi orang yang diolok-olokkan, wanita yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa ma lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Hadirin sedang rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita di dalam surah Al-Hujur ayat 11 ini, bahwa kita jangan sekali-kali merendahkan, memperolok, mengejek, merendahkan orang lain, karena bisa jadi orang yang kita rendahkan, orang yang kita ejek, yang kita olok-olok itu lebih baik daripada kita. Maka dalam hal ini Imam Ghazali memberikan tuntunan kepada kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Tuan Syekh Imam Ghazali, memberikan pelajaran kepada kita apabila kita berinteraksi dengan orang. Fa in ra'aita sagiran qulta hadza lam yasillaha wa ana asaitu fala syakka annahu khairum minni. Kalau kita ketemu dengan seseorang yang usianya lebih rendah, lebih muda daripada kita, maka katakan orang ini tidak pernah berdosa kepada Allah, sedangkan kita telah berdosa kepada Allah. Artinya kalau kita ketemu orang yang usianya lebih rendah, lebih muda dari kita, maka dia orang yang usianya lebih rendah, mereka berbuat dosanya sedikit. Karena kita yang usianya lebih tua, kesempatan untuk berbuat dosa, berbuat salah lebih banyak ketimbang orang yang usianya lebih rendah daripada kita. Maka kita akan mengatakan kepada kita, maka tidak diragukan lagi, khairum minni, maka dia adalah orang yang lebih baik daripada kita. Kita tidak akan merasa kita lebih baik, lebih soleh ketimbang orang yang lebih muda usianya daripada kita. Maka kemudian wa in ra'aita kabiron, kalau kita melihat ketemu dengan orang yang usianya lebih tua, lebih senior dengan kita, maka kita katakan hadza khairum minni, mereka lebih baik daripada kita. Kenapa? Abadallah qabli, mereka beribadah kepada Allah lebih dulu sebelum aku. Jadi kalau kita ketemu orang yang lebih tua, lebih senior daripada kita, maka kita katakan mereka ibadahnya lebih banyak daripada kita. Mereka berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah, kesempatannya lebih banyak ketimbang kita yang usianya lebih muda. Maka kita akan mengatakan kepada diri kita, maka kita tidak lebih baik daripada orang yang usianya lebih tua daripada kita. Wa in ra'aita aliman, kalau kita melihat atau bertemu dengan orang alim, orang pintar, orang yang diberikan kelebihan ilmu, qulta hadza, maka katakan kepada diri kita, qad u'tiya ma lam u'ta, mereka diberikan ilmu oleh Allah yang tidak diberikan kepada aku. Wa balagha ma lam ablughu, mereka telah sampai sebelum aku sampai. Wa alima ma jahiltu, dan mereka lebih tahu sedangkan aku dalam keadaan bodoh. Jadi kalau kita ketemu dengan orang yang alim, lebih pintar, lebih alim daripada kita, maka kita katakan mereka diberikan karunia ilmu oleh Allah, diberikan pengetahuan oleh Allah, sehingga mereka beribadah kepada Allah dengan ilmunya. Dan itu yang jadi satu keharusan buat kita, bahwa beribadah itu harus disertai dengan ilmu,
Bukan hanya semangat keagamaan, tapi harus disertai dengan ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beribadah, beramal tanpa disertai dengan ilmu, maka ibadahnya ditolak. Ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, kalau kita bertemu dengan orang alim, dengan orang yang lebih pintar daripada kita, mereka lebih baik daripada aku karena mereka beribadah disertai dengan ilmunya. Kemudian kalau kita bertemu dengan orang bodoh, wa in kana jahilan qulta hadza asallaha ta'ala bi jahlin wa ana asaitullaha bi ilmin fa hujjatullahi ta'ala alayya akadu. Kalau kita bertemu dengan orang bodoh, maka katakan dalam diri kita, mereka berbuat salah, mereka berbuat dosa karena ketidaktahuannya. Kalau kita yang tahu masih mau berbuat salah, masih mau berbuat dosa, maka itu tidak pantas. Bahkan lebih besar dosanya ketimbang orang bodoh melakukan kesalahan, melakukan dosa karena kebodohannya. Tapi kalau kita yang sudah tahu, sudah paham itu hukumnya, tapi kita masih melanggar, maka siksaannya lebih besar. Maka kalau kita bertemu dengan orang bodoh, kita mengakui seperti itu, maka kita tidak akan merasa lebih baik daripada mereka. Dan orang yang merasa lebih baik daripada kita, daripada mereka itu karena orang sombong. La yashar qaumi min qaumin, orang yang mencela, merendahkan, mengejek orang lain, dia merasa dirinya paling benar, dia merasa dirinya paling baik. Maka kalau kita dalam kehidupan kita bertemu dengan orang, kita merasa diri kita lebih baik, lebih mulia, lebih hebat daripada orang lain karena ilmu kita, karena kedudukan, pangkat, jabatan kita, karena harta, kekayaan kita, maka tunggulah saat kehancurannya. Maka dari itu, mari kita senantiasa di dalam kehidupan kita, di dalam berinteraksi dengan masyarakat, kita harus berhusnudon, berbaik sangka kepada orang lain, kedepankan rasa hormat, memuliakan, menghormati orang lain. Jangan sampai kita merasa lebih baik daripada mereka, karena siapa tahu orang yang kita rendahkan, orang yang kita ejek, orang yang kita olok-olok lebih baik daripada kita. Maka insya Allah mudah-mudahan mari kita tanamkan dalam diri kita bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dengan harta, jabatan, kedudukan, status sosial di masyarakat, tapi kemuliaan seseorang adalah diukur dengan ketakwaannya. Allah subhanahu inna akramakum indallahi atqakum. Mudah-mudahan di dalam khutbah yang singkat ini menyadarkan kita, mengingatkan kepada kita semua, mari kita senantiasa bergaul bermasyarakat, kita saling menghormati, saling menghargai. Yang tua sayang kepada yang muda hormat kepada yang tua. Insya Allah kalau ini kita jaga, maka akan tercipta kerukunan dan kedamaian dalam masyarakat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan sami'un 'alim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ah wa huduril jumu'ah wa jamaah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbit bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma wad'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'anna al ghala wal waba wal riba waz zina wal jalazil wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'iri biladil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuru 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'matihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. فبأي آلاء ربكما تكذبان